Di video kali ini aku bakal bahas, Bunda, asam lambung itu bisa sembuh nggak sih? Ya, kok sensasinya nggak hilang-hilang? Dan apakah setelah sembuh kita bisa puasa lagi? Nah, di video kali ini aku bakal bahas ya, memberikan beberapa pandangan, motivasi, dan juga tips agar kalian juga cepat terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan kalian yang tentunya akan sharing berdasarkan pengalaman aku terkait asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena aku juga pernah ada di posisi itu ya 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah saat ini aku udah sembuh lagi, udah normal. Alhamdulillahnya udah bisa makan apa aja. Tapi memang aku harus membatasi diri karena aku sadar ya, aku itu dari riwayat asam lambung ya, apalagi aku ada gastritis ya, jadi terjadi peradangan di dinding lambung aku udah endoskopi ya, udah USG, alhamdulillahnya aku pengobatan pasca endoskopi ya hampir 3 bulanan. Jadi buat kalian saat ini yang masih berjuang ataupun sudah pemulihan, tetap semangat, kalian juga bisa ya, aku sembuh kalian sembuh ya, aku bisa kalian juga pasti bisa, insya Allah bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan kalian ya. Dan sebelum lanjut bisa ya, aku minta di subscribe channel ini, like, comment, dan share. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Semoga video-video aku bisa memotivasi kalian, bisa membuat kalian bangkit dan sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari beberapa orang. Yang aku udah siapin handphone ya, aku bakal baca langsung dari channel aku langsung ya. Ini atas nama Ahmad Sanusi Sugman Suryana. Halo, kalau aku sakit bagian bawah perut kiri kanan nyampe ke belakang, apakah itu asam lambung? Nah, jadi untuk sensasi asam lambung, GERD, anxiety itu adalah 1001 sensasi ya. Sakit perut, sebelah kiri, sebelah kanan, bagian tengah itu adalah bagian dari asam lambung. Jadi untuk memastikan kondisi kita, apakah kita asam lambung, GERD, anxiety, gastritis, ataupun mungkin ada hubungannya dengan usus, yang memastikan itu adalah hanya dokter dilakukan yang pemeriksaan. Karena aku adalah bukan dokter, aku nggak ada ilmu kesehatan, aku hanya share berdasarkan pengalaman aku. Di sini aku bakal jawab berdasarkan pengalaman aku karena aku pernah ngalamin sensasi ini, sakit perut sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri itu adalah lambung ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sensasi kayak perih di sebelah kiri, di bawah, ataupun di tengah, ataupun di atas, itu adalah karena asam lambung. Waktu itu aku ada radang, jadi biasanya perih banget, sakit banget di situ. Tapi kemarin setelah aku wawancara Mas Ginanjar, dia adalah radang usus, ternyata juga sakit perut bagian bawah, bagian kiri. Makanya aku di situ sampai bingung. Waduh, berarti kalau misalnya nih ada dari teman-teman yang ngalamin hal ini, aku tidak bisa menyimpulkan apakah ini dia gastritis ya atau asam lambung, apakah dia radang usus. Jadi saran aku bisa periksakan ke dokter. Yang penting ya, saran dari Mas Ginanjar kemarin, kalau kalian ngalamin sensasi ini, perhatikan makanannya. Pertama, hindari yang pedas, dikunyah halus makanannya. Ya, yang kedua, kemudian selain itu juga sering minum air hangat ya, air hangat aja, jangan minum yang es-es. Kemudian jangan mengangkat yang berat-berat, karena kalau misalnya kita radang usus ataupun asam lambung itu nggak boleh banget mengangkat yang berat-berat. Apalagi yang cowok nih ya, yang cowok biasanya kerja lapangan atau harus memikul sesuatu, itu hati-hati, nggak boleh terlalu mengangkat yang berat-berat. Kalau mengangkat sesuatu biasanya aku tuh kadang pakai korset ya, atau aku duduk dulu ya, jadi jangan langsung jongkok langsung diangkat, duduk aja dulu baru berdiri. Jadi berdirinya tuh perutnya nggak ketarik. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Tapi untuk memastikan perut kirinya di sebelah kiri bawah dan juga kanan ini berpindah-pindah sama kayak aku pada saat itu ya. Setelah aku periksa ternyata itu adalah asam lambung aku, gastritis, dan pernah waktu itu usus aku aktif kata dokter. Makanya aku disarankan untuk konsumsi Yakult ya. Karena biasanya itu bunyi-bunyi ya, kayak kerucuk-kerucuk, kayak berantam di perutku. Setelah diperiksa ternyata ada usus aku juga aktif dan ada radang lambungnya. Aku tuh gastritis, jadi kayak radang gitu di lambung aku dan juga ada iritasi. Makanya pada saat itu aku rutin konsumsi tepung Garut 3 kali sehari, 30 menit sebelum makan nasi. Itu adalah jawaban dari komentar yang tadi ya. Nah kemudian
Yang kedua adalah, Assalamualaikum Bun, saya mau tanya apakah setelah sembuh dari asam lambung bisa menjalankan ibadah puasa ya? Jadi apakah asam lambung GERD ini bisa sembuh Bun? Banyak banget yang nanya ya, ini kan sensasinya banyak banget ya, 1001 sensasi, kira-kira bisa sembuh lagi nggak sih seperti sedia kala? Jawaban aku adalah yes, tapi untuk total pulih 100% kayak nggak ada bekas itu adalah sulit. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Tapi ya, pengalaman aku dan pengalaman dari beberapa orang itu adalah bisa kambuh-kambuhan meskipun udah 20 tahun, 12 tahun, udah 6 tahun, udah 2 tahun sembuh. Itu bisa kambuh kalau misalnya pola hidup kita berantakan, telat makan, kecapean, begadang, ngerokok, sering minum alkohol. Itu nanti bakalan kambuh-kambuhan lagi kalau kalian tidak mengontrol pola makan. Tapi kalau misalnya untuk sembuh bisa ya, aku sembuh, teman-teman aku juga sembuh. Tapi kami ya yang udah sembuh tetap menjalankan 3P-nya. 3P-nya ini bukannya haram banget mau makan apa-apa, enggak. Jadi kita tuh menjalankan 3P-nya, kalau mau makan sesuatu itu adalah sesuai dengan porsinya. Nggak boleh berlebihan, misalnya aku makan santan ya. Aduh hari ini aku makan santan nih, misalnya aku masak sayur lodeh. Sayur lodeh kan pakai santan. Iya enak banget nih, besok masak lagi jadi selama berhari-hari sayur lodeh santan terus itu nggak baik ya teman-teman ya. Jadi misalnya hari ini masak sayur lodeh, besok nih harus bening karena kemarin aku udah makan santan. Aku biasa kayak gitu ya. Sama di rumah juga, pagi ini aku sarapannya nih pakai gorengan, jadi siang aku harus makan yang bening-bening. Jadi jangan makan gorengan terus seharian ya, biasa aku kayak gitu ya. Kemudian misalnya aku mau nyobain sambal nih, nggak ada sensasi, dicoba lagi sampai bosan, sampai kambuh. Jadi jangan ya. Jadi asam lambung itu bisa sembuh kok, tergantung dari pola hidup kita. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman semua ya, asam lambung itu mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, dari pola pikirnya, pola hidupnya, pola makannya, olahraganya memang harus kita terapkan. Jadi kalau misalnya kita bandel ya, siapapun ya, bukan yang kena asam lambung aja, kalau misalnya hidupnya itu kayak nggak teratur makanannya ya, dari semuanya itu udah bandel, bukan aja kena asam lambung, karena sekarang itu banyak banget penyakit yang aneh-aneh. Aku bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya, karena biasanya nih kalau lagi sibuk, apalagi cowok-cowok lagi main game, udah ngerokok, udah ngopi, lupa makan nasi. Bukan apa ya, tapi itu nggak sehat, nggak dirasain hari ini ya, setahun, 2 tahun ke depan itu baru dirasa. Sama kayak aku ya, aku tuh pada saat itu stres banget karena aku ada hal yang membuat aku trauma ya, bukan depresi juga sih, tapi aku merasa bersalah banget sama diri aku sampai nggak makan beberapa hari, nangis terus. Ternyata aku jatuhnya itu ke lambung anxiety karena aku tuh ada kecemasan, takut banget, nggak bisa tidur, sulit tidur, selalu dihantui rasa bersalah. Ternyata itu nggak baik. Jadi kalau misalnya kita ngalamin sesuatu, udah ya, ikhlasin aja, pasrahkan aja sama Allah, karena semua yang terjadi itu adalah karena Allah. Intinya kita itu harus ikhlas terima penyakit ini. Allah memberikan penyakit karena kita mampu ya. Dan apakah kita bisa puasa normal lagi? Bisa ya, bisa. Alhamdulillah aku bisa puasa Senin Kamis. Cuman 2 minggu terakhir ini aku nggak puasa lagi karena aku tuh lagi radang, batuk pilek ya. Kemarin juga karena kecapean, jadi aku tetap jaga pola makan juga. Aku minum vitamin dan juga aku tidurnya tuh nggak boleh terlalu malam. Kalau mau puasa boleh-boleh aja dicoba ya. Caranya itu pada saat sahur perhatikan menunya, pakai nasinya jangan banyak-banyak, mentang-mentang abis kena asam lambung, pas puasa makannya 3 piring. Jadi jangan. Jadi pada saat puasa sahurnya itu ambil nasi ya 1 centong setengah. Kalau bisa menunya bisa ayam ya, ayam di sayur atau di sop ya. Kemudian kalau misalnya pada saat sahur ya, sebelum makan itu bisa minum obat lambung dulu kalau ada obat. Kalau nggak ada bisa minum infus water kurma, atau bisa makan kurma dulu 1 biji atau 3 biji. Biasanya sih aku dulu ya, kalau misalnya lagi nggak ada obat-obatan dokter, aku itu minum sukralfat, itu bagus ya, itu bagus untuk lambung. Misalnya polisilen, apa aja, yang penting yang aman, yang dijual bebas juga nggak apa-apa. 30 menit sebelum makan. Kemudian setelah minum obat ya, minum air putih yang hangat, kemudian makan setelah 30 menit ya. Makan nasinya juga pelan-pelan dikunyah halus. Kemudian setelah makan nasi, kasih jeda dulu 10 menit baru minum. Minum air hangat, jangan berlebihan juga ya. Kemudian setelah itu kalau pada saat
sudah sikat gigi nih, jangan makan yang manis-manis lagi ya, saran aku. Jadi kalau misalnya udah sahur, udah kalau mau makan buah boleh, buah kayak melon, pepaya itu boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nah, dan biasanya nih ujiannya itu kalau puasa perjuangan asam lambung di jam 9 ke jam 10 itu mulai banyak sensasi ya. Kadang kerucuk-kerucuk di perut ya, kadang aduh mulai perih nih, nggak enak. Nah, kalau buat kita nih pemula ya, kalau yang udah sembuh, aduh sanggup nggak ya, aku tuh dulu kayak ngerasa gitu ya. Tapi cara aku ya, aku itu dibawa happy dan dibawa kerja. Aku kalau di kantor nih ngerjain sesuatu, kadang di jam 9-10 itu aku sholat duha, kemudian aku baca Quran. Setelah itu kan setelah wudhu udah tenang lagi pikirannya, setelah sholat duha aku lanjut kerja, itu udah tenang lagi. Alhamdulillah sih ya bisa puasa. Kemudian pada saat jam makan siang, jam 12 atau jam 1, yang aku lakukan itu adalah aku tuh selalu zikir, kemudian aku tidur sambil dengerin sholawat. Kalau kalian mau dengerin dangdut atau musik Korea apa-apa ya, boleh-boleh aja, yang penting menenangkan pikirannya. Jadi di jam istirahat itu kita gunakan tidur, baik itu di kantor ataupun di rumah ya. Kemudian tidurnya jangan lama-lama, saya udah 1 jam nih bangun. Nah, setelah bangun tidur aku lanjut kerja lagi ya kalau di kantor. Kalau di rumah nih biasanya aku tidur jam 1, aku bangunnya jam 3. Setelah jam 3 bangun tidur kan aku langsung mandi ya, langsung mandi. Kemudian sholat asar, setelah sholat asar aku siapin menu buka puasa aku. Jadi dibawa happy aja, lakukan hal yang menyenangkan agar nggak muncul sensasi yang aneh-aneh. Bisa dibawa nonton ya. Aku tuh biasanya kalau jam 4 sore nih aku mutar otak, aduh masak apa nih, kadang kayak gitu ya. Biasanya dari pagi sih udah muncul ide nih, aku nanti bakal buka pakai ini, jadi aku masak sendiri. Tapi kalau lagi di kantor, aku kerja sampai jam 3 sampai setengah 4, pulang ke rumah aku udah sholat, nyampe rumah aku mandi pakai air hangat. Setelah itu aku siapin menu buka puasa aku ya, kadang sambil nonton sama anak, sambil ngobrol, tau-tau udah beduk, kayak gitu sih ya. Jadi pada saat buka puasa, minum air hangat dulu. Setelah itu bisa, kalau ada kurma boleh makan kurma. Aku biasanya sediakan tepung Garut ya, atau tepung kanji juga boleh dikonsumsi ya, untuk melindungi dinding lambung yang kosong seharian ya. Kemudian setelah makan tepung Garut, aku sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, boleh makan nasi. Makan nasinya juga jangan banyak, 1,5 centong aja ya. Pakai sayur yang berkuah, boleh ikannya dikukus atau direbus, boleh digoreng tapi pakai minyak yang aman. Seperti itu ya, nggak ada masalah. Kemudian setelah sholat maghrib, ya lakukan hal yang menyenangkan, ngobrol kayak sambil nonton. Boleh ngemil juga, nggak apa-apa, misalnya ngemil puding atau buah-buahan, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Aku sih biasa kayak gitu kalau lagi puasa Senin Kamis, dan puasa Ramadan pun boleh ya. Aku tuh sanggup, alhamdulillah. Yang penting kita niat, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah bisa kita jalani. Kalian juga bisa sembuh kembali seperti sedia kala ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.